Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan Donghua yang berjudul Magic Chef Fedora NS part ke-12 nya. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Ternyata wanita itu menawarkan Nian Bing menginap di pavilion musiknya. Hingga akhirnya Nian Bing pun tidak punya pilihan lain selain menginap di pavilion musik tersebut. Diperlihatkanlah di pavilion ada seorang wanita yang memainkan gitar yang bernama Nona Ruye. Terlihat Nyonya Bos menyuruh Ruye untuk mengantarkan Nian Bing ke kamarnya. Akan tetapi ternyata ada teman dari Ruye bernama Rumeng yang sudah kembali, dan ia pun langsung bersembunyi ketika Nian Bing datang. Ketika di kamar, Nian Bing bertanya-tanya, mengapa ada pakaian hitam di kamar ini? Lantas Nona Ruye akan menghibur Nian Bing. Diperlihatkanlah sepertinya Nona Ruye menaburkan sesuatu ke teh yang disiapkan untuk Nian Bing. Setelah Nian Bing meminumnya, dia mengatakan dia adalah seorang koki. Dan tiba-tiba saja Nian Bing menjadi kesakitan karena ia tahu ia telah diracuni. Lalu muncullah Rumeng yang ternyata ia adalah adik dari Ruye. Nona Rumeng langsung membawa Nian Bing untuk diurus. Tapi saat itu Nian Bing menjatuhkan surat dari Nona Ro. Dan ketika Nona Ruye akan membuka surat itu, ternyata surat itu disegel memakai sihir es. Di sisi lain, Nona Rumeng heran Nian Bing bukanlah seniman bela diri dikarenakan tidak mempunyai dauki. Karena kakaknya mencurigai Nian Bing adalah mata-mata. Setelah Nian Bing diberikan obat pemulihan, Nian Bing pun langsung bangun dan langsung menyerang Nona Rumeng. Karena Nian Bing penasaran sebenarnya siapa mereka ini sampai berani meracuninya. Hingga akhirnya Nian Bing akan mendengarkan penjelasan Nona Rumeng karena sebenarnya yang membius Nian Bing adalah kakaknya. Diceritakan oleh Nona Rumeng bahwa kakaknya pernah disakiti oleh seorang pria. Sejak saat itulah Nona Ruye bertindak ekstrim kepada para pria. Nona Rumeng menyuruh Nian Bing untuk segera pergi. Namun Nian Bing mengingat bahwa ia menjatuhkan surat dari Nona Ro. Lantas Nian Bing akan kembali ke pavilion musik, tapi dengan penampilan yang menyamar. Ia juga ingin tahu identitas sebenarnya dari dua wanita ini. Kemudian Nian Bing pun terbang menuju pavilion musik. Namun sebelum ia masuk ke dalam, ia akan diam-diam mencari informasi. Lalu ia pun diam-diam mendengar pembicaraan kedua nona. Nona Rumeng mengatakan mungkin yang mereka habisi selama ini bukanlah mata-mata, namun kakaknya tetap bersikeras harus menghabisi orang yang mencurigakan, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan. Ditambah lagi ia juga menyerahkan surat Nona Ro yang dipasang segel oleh Nian Bing. Terlebih lagi mereka akan bertemu dengan Duke, yaitu wakil dari kekaisaran mereka. Daripada itu harus mewaspadai mata-mata dari kekaisaran Bingyu. Kakaknya menduga itu adalah surat informasi militer. Dan secara tidak sengaja Nian Bing pun ketahuan. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nian Bing juga tidak ingin dilihat oleh Nona Sujing dan ia pun langsung saja melarikan diri. Akan tetapi ia terus dikejar oleh kedua nona. Ditambah lagi Nian Bing diincar oleh prajurit yang mengetahui keributan ini. Nian Bing yang menyadari hal itu, ia pun harus segera mengambil surat itu kembali. Setelah hal tersebut terjadilah pertarungan di antara Nian Bing dan Nona Ruye. Di saat pertarungan itu Nona Ruye menanyakan Nian Bing sebenarnya siapa dan dikirim oleh siapa. Terlebih lagi Nian Bing juga tidak mengerti mengapa ia dituduh sebagai mata-mata dari kekaisaran Bingyu. Padahal ia hanya ingin mengambil surat yang tertinggal di pavilion musik. Walau Nian Bing mengatakan identitasnya adalah pembunuh sihir, Nona tidak percaya akan hal itu. Ia pun tidak akan membiarkan Nian Bing pergi. Terlihat Nian Bing dikeroyok oleh dua nona sekaligus. Dikarenakan ini berlangsung lama, ia pun tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kekuatannya.
一起来！你真是不讲道理，那就休怪在下。 Lantas Nian Bing melancarkan serangan tombak Dewa Es yang berhasil memukul mundur dua nona. Meski begitu, Nona Ruyi bersikeras ingin mengetahui siapa sebenarnya Nian Bing. Ia juga penasaran berapa lama kekuatan sihir Nian Bing yang tersisa. Nian Bing memperingati untuk yang terakhir, serahkan surat itu. Hingga akhirnya Nian Bing menggabungkan sihir api dan esnya, yaitu untuk menyerang. Akhirnya serangan gabungan Nian Bing berhasil memukul dua nona tersebut. 放过我姐姐，我就把信给你。得罪了，队里的双神。 Terlihat Nona Ruyi tepar akibat serangan Nian Bing. Lantas Nian Bing menunjukkan siapa dirinya. Ia juga mengatakan dikarenakan Nona Ruyi kehabisan energi, maka tidak bisa menahan sihir es darinya. Meski begitu, Nian Bing akan menyembuhkannya. Setelah Nona Rumeng menjelaskan bahwa Nian Bing adalah mata-mata, Nian Bing baru menyadari bahwa ia dituduh sebagai mata-mata dikarenakan ada cap tangan kekaisaran di surat tersebut. Ditambah lagi surat itu hanyalah surat keluarga. Dan ketika Nian Bing membawa Nona Ruyi ke pavilion musik, saat itu Nona Sujing melihat hal tersebut. Ia pun mencurigai Nian Bing hal yang macam-macam. Kembali kepada Nian Bing, ia pun menggunakan bilah matahari sejati untuk melelehkan bekuan es yang ada pada tangan Nona Ruyi. Namun akibat proses penyembuhan yang dilakukan Nian Bing, membuat pavilion musik menjadi seperti akan runtuh. Namun Nona Rumeng mengatakan ia akan membayar kerugian akibat rusaknya. 怎么样？别让任何人说。会赔。你们这会儿 Setelah itu Nona Rumeng menjelaskan bahwa kakaknya mengincar Nian Bing karena dulunya kakaknya sakit hati oleh seorang mata-mata yang meninggalkan dirinya dan menganggapnya hanya sebagai pelampiasan. Namun tiba-tiba saja Nona Sujing muncul dan mengira Nian Bing telah menyewa dua wanita itu. Hingga akhirnya ia pun menyerang Nian Bing. Tapi Nian Bing langsung melarikan diri. 这里有人受伤，别闹！去单死了一晚上。 Ketika di luar, terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Ditambah lagi Nian Bing mencoba menjelaskan yang sebenarnya, tapi Nona Sujing tetap menyangka Nian Bing bersenang-senang dengan dua wanita itu. Meski begitu, Nona Sujing tetap menyerang Nian Bing. Akhirnya Nian Bing berpura-pura mengakui bahwa ia memang bersenang-senang dengan dua wanita tersebut, yaitu agar Nona Sujing membencinya dan pergi. Namun Nona Sujing justru menyerang Nian Bing dengan gulungan sihir dan berhasil mengikat Nian Bing. 他是不是就不会跟着我了？你说了，我是在救。 Kemudian Nian Bing mengikat Nona Sujing dengan rantai esnya dan menyuruhnya untuk tenang. Setelah Nona Sujing menjadi tenang, Nian Bing menyuruhnya untuk kembali ke restoran King Feng. Dan ketika Nona Sujing akan menyerang Nian Bing kembali, muncullah Presiden Guild Tentara dan menghentikannya. Kembali kepada Nona Ruyi setelah ia bangun, Nona Rumeng menjelaskan bahwa Nian Bing telah menyelamatkannya. Ditambah lagi surat itu bukanlah surat militer. Meski begitu, Nona Ruyi tetap bersikeras ingin mengambil surat itu kembali dari Nian Bing, walau ia belum pulih sepenuhnya. Ia pun akan mencari Nian Bing karena ia mencurigai itu adalah informasi militer, yaitu dari kekaisaran. Dan mungkin kekaisaran lain bekerja sama untuk menyerang mereka. Tapi Nona Rumeng yakin hal itu tidak akan terjadi. 我们奥莱对我们可能并情，也许明天就要行动了。 Sementara itu di pagoda Dewa Es, para pendeta khawatir Kekaisaran Huarong dan Qilu akan bekerja sama untuk menyerang mereka. Dan itu tidak bagus untuk perdagangan dan transportasi. Hingga akhirnya pendeta Dewi Es mengatakan, perintahkan mereka untuk mengawasi perbatasan. Begitu Kekaisaran Huarong bergerak, segera laporkan kepada pendeta Dewi Es. Juga memerintahkan agar kirim lebih banyak orang untuk menemukan batu Dewi Es. Kembali kepada presiden yang mengatakan kepada Nona Sujing untuk menyelesaikan masalah perasaan tidak dengan kekerasan. Akhirnya presiden melepaskan Nona Sujing setelah disuruh oleh Nian Bing.
Presiden pun meminta Nian Bing untuk menjelaskan yang sebenarnya dan selesaikan masalahnya dengan Nona Sujing. Akhirnya Nian Bing berpura-pura mengatakan bahwa memang benar ia bersenang-senang dengan dua wanita itu. Nian Bing pun menahan serangan Nona Sujing dengan pedangnya. Dengan begitu, akhirnya Nona Sujing pun menjadi pergi. Setelah itu, Presiden menunjukkan gulungan putih yang dipesan oleh Nian Bing, juga memberikan gulungan sihirnya. Dan itu bisa diuji coba. Hingga akhirnya uji coba pun dimulai. Terlihat gulungan yang diberikan Nian Bing berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Nian Bing. Hal itu pun membuat Presiden Luo terkesan. Dengan begini, para tentara bayarannya juga bisa jauh lebih aman. Kemudian Nian Bing juga memberikan gulungan yang ia punya sebagai transaksi awal. Sebelum pergi, Nian Bing mengatakan kepada Presiden, tolong jaga Nona Sujing untuknya. Setelah Nian Bing sampai di kamarnya, ia pun membuat lebih banyak gulungan lagi, dikarenakan untuk membuatnya bertahan hidup di benua ini. Sementara itu, Presiden diberitahu oleh kapten tentara bahwa para tentara sudah siap untuk misi. Presiden mengatakan tampaknya sudah saatnya pergi ke asosiasi, yaitu untuk merekrut penyihir. Kembali kepada Nian Bing yang sedang membuat gulungan sihir, ternyata Nian Bing mencoba menggabungkan dua elemen sihir ke dalam gulungan tersebut. Akhirnya 3 hari pun berlalu. Nian Bing berhasil membuat 20 gulungan. Ini juga akan memudahkan dirinya untuk menemukan 7 senjata dewa, walau ia belum tahu informasinya. Ia pun akan berangkat ke Kaisaran Auran untuk petualangan ia berikutnya. Ditambah lagi, ia juga sembari menyerahkan surat yang dititipkan oleh Nonaro kepada Adipati Lanyo. Akan tetapi, jalan menuju ke Kaisaran Auran sangat ketat dikarenakan adanya pengawasan di perbatasan. Ketika itu, Nian Bing juga mengingat tentang Nona Sujing dan ia mengatakan seharusnya Nona Sujing sudah tiba di kota Bingshu. Akan tetapi ternyata Nona Sujing ada di belakang Nian Bing. Kemudian diperlihatkanlah seorang pedagang buah yang diinterogasi oleh para tentara. Ketika itu Nian Bing bertanya kepada prajurit tersebut berapa lama lagi sampai ke Kaisaran Auran. Tapi komandan tentara di sana mencurigai Nian Bing dari Kekaisaran Bingyu. Namun Nian Bing tidak menjawabnya dan langsung pergi begitu saja, karena nantinya Nian Bing mendapatkan masalah. Di saat akan pergi, Nian Bing berbalik arah. Ia ingin 2 orang itu menjadi pemandunya, yaitu menuju ke Kaisaran Auran. Ternyata Nian Bing ingin menyelamatkan kakek dan gadis itu. Hal itu pun membuat Nian Bing dikepung oleh para tentara. Nian Bing juga mengatakan ia bukan mata-mata. Apalagi ia tidak tahu akan adanya perang, karena Nian Bing mencampuri urusan mereka. Para tentara pun nampaknya akan menyerang Nian Bing. Lantas Nian Bing langsung mengeluarkan kekuatan sihir esnya untuk menyerang. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Magic Chef Fate or NS part ke-12-nya. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate sepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.